Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Ubaidillah dari 12 TKJ 4. Saya sini ingin menjelaskan tentang mawaris dalam Islam dan menghitung jumlah harta waris sesuai rumus kaidah Islam. Mawaris dalam Islam. Ilmu mawaris adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam Islam. Ilmu yang menyangkut pembagian waris ini memberikan ketentuan mengenai pembagian harta waris agar dapat disalurkan kepada yang berhak menerima, sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga maupun perselisihan dalam pembagian harta waris tersebut. Dengan ilmu mawaris ini, harta akan dibagikan secara adil dan tidak ada pihak-pihak yang merasa rugi. Pengertian mawaris. Secara etimologis, mawaris adalah bentuk jamak dari kata miras yang merupakan masdar atau infinitif dari kata warasa, yarisu, irsan, mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari sesuatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Hukum mawaris. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Adapun dasar-dasar hukum yang mengatur ilmu mawaris adalah sebagai berikut. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian atau pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah diterapkan. Rukun dan syarat waris. Adapun rukun dan syarat yang harus ada dalam ilmu mawaris ada 3 hal utama, yaitu 1. Al-muwaris atau pewaris, orang yang memiliki harta warisan yang telah meninggal dunia dan mewariskannya kepada ahli warisnya. 2. Al-waris atau ahli waris. Al-waris atau ahli waris adalah orang yang dinyatakan memiliki hubungan nasab atau kerabat yang merupakan hubungan darah, hubungan akibat perkawinan atau akibat memerdekakan budak atau hamba sahayanya. 3. Firqah. Firqah adalah harta atau hak yang berpindah dari al-muwaris atau pewaris kepada ahli warisnya. Halangan waris mewarisi. Ahli waris gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab di bawah ini. 1. Hamba sahaya. Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan baik dari tuannya ataupun dari orang tua kandungnya, kecuali hamba tersebut sudah merdeka. Ia mendapatkan warisan sebagai orang yang merdeka lainnya, tapi ia tidak mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya, seperti pada firman-Nya. 2. Pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang yang dibunuh. Artinya, hak menerima warisan menjadi gugur karena membunuh. Misalnya adalah seseorang anak dengan sengaja membunuh kedua orang tuanya, seperti pada sabda Rasulullah berikut. 3. Murtad. Arti murtad adalah keluar dari Islam. Orang yang murtad menjadi gugur hak mewarisnya, baik itu dari atas, bawah maupun samping. Demikian pula sebaliknya, ia tidak dapat mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim. 4. Berlainan agama. Antara orang Islam dengan orang non-Islam tidak ada hak saling mewariskan meskipun ada hubungan kerabat yang sangat dekat. Kedudukannya sama dengan orang yang murtad. Rasulullah bersabda dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW bersabda, tidak mewarisi orang Islam dari orang kafir
Demikian pula orang kafir tidak mewarisi dari orang Islam. Pembagian harta warisan menurut Islam. 1/2 atau 1/2. Ashabul furud yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada 5. 1 dari golongan laki-laki dan 4 lainnya perempuan. Kelima ashabul furud tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seayah. 2/4 atau 1/4. Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta peninggalannya hanya ada 2, yaitu suami dan istri. 3. 1/8, 4 2/3, 5 1/3, 6 1/6. Contoh 1. Harta waris sebesar Rp24.000. Ahli waris bapak, ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka bapak dihitung 1/6 kali 24.000 sama dengan 4.000. Ibu 1/6 dikali 24.000 sama dengan 4.000. 2 anak laki-laki atau asobah sama dengan 16.000 atau 8.000 per anak. Contoh 2. Harta waris sebesar 24.000. Ahli waris istri, ibu, bapak, 2 anak laki-laki. Maka istri dihitung 1/8 kali 24.000 sama dengan 3.000. Ibu dihitung 1/6 kali 24.000 sama dengan 4.000. Bapak dihitung 1/6 dikali 24.000 sama dengan 4.000. 2 anak laki-laki atau asobah sama dengan 13.000 atau 6.500 per anak. Contoh 3. Harta waris sebesar 24.000. Ahli waris bapak, kakek, dan anak perempuan. Maka bapak dihitung 1/6 kali 24.000 sama dengan 4.000. Anak perempuan dihitung 1/2 kali 24.000 sama dengan 12.000. Sisanya diberikan kepada bapak sebagai asobah. Kakek dihitung mahjub. Contoh 4. Harta waris sebesar Rp15.000. Ahli waris suami, bapak, dan ibu. Maka suami dihitung 1/2 kali 15.000 sama dengan 7.500. Ibu dihitung 1/3 dikali 15.000 dikurang 7.500 sama dengan 2.500. Bapak dihitung asobah. Contoh 5. Harta waris sebesar Rp160.000. Ahli waris kakek, nenek, 2 orang istri. Maka 2 istri dihitung 1/4 dikali 160.000 sama dengan 40.000 atau 20.000 per istri. Nenek dihitung 1/3 dikali 160.000 dikurang 40.000 sama dengan 40.000. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.